2. Pengendalian intern. Pengertian pengendalian intern. Menurut Jaki Baridwan, pengendalian intern dapat mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti sempit, pengendalian intern merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar atau cross-voting maupun penjumlahan menurun atau voting. Dalam arti luas, pengendalian intern meliputi pengecekan dan meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Tanggung jawab untuk menyusun pengendalian intern adalah terletak pada manajemen, begitu juga untuk mengawasinya. 2. Manfaat pengendalian intern. Yang pertama, menjaga keamanan harta milik suatu organisasi. 2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, memajukan efisiensi dalam operasi. 4. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Ciri-ciri pokok sistem pengendalian intern. 1. Adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. 2. Adanya suatu sistem wewenang atau otorisasi terjadinya transaksi dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, modal, pendapatan, dan biaya. Adanya praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi. 4. Adanya tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Contoh sistem pengendalian intern dalam sistem pembelian adalah adanya pemisahan fungsi antara bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Adanya otorisasi penandatanganan terhadap formulir order pembelian oleh Kabag Pembelian, permintaan pembelian oleh Kabag Gudang, laporan penerimaan barang oleh Kabag Penerimaan Barang, faktur oleh Kabag Keuangan, adanya formulir-formulir permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur yang bernomor urut tercetak. Keterbatasan pengendalian intern. Ada 3 keterbatasan dari pengendalian intern, yaitu yang pertama, persekongkolan. Adanya persekongkolan dari 2 karyawan atau lebih akan melemahkan pengendalian intern yang sebelumnya sudah disusun kuat. Yang kedua, kelemahan manusia. Adanya kelemahan manusia yang terlibat dalam suatu sistem dan prosedur akuntansi akan melemahkan suatu pengendalian intern yang sebelumnya sudah disusun dengan kuat. Misalnya adanya tanda tangan pimpinan atau pejabat yang berwenang yang tidak melakukan pengecekan terhadap surat yang diajukan oleh bawahannya. Adanya kesalahan atau kekeliruan manusia. 3. Unsur biaya. Adanya unsur biaya yang lebih tinggi dari manfaat. Maka pengendalian intern tersebut akan kurang bermanfaat bagi penggunanya. 5. Dokumentasi sistem pengendalian intern. Yang pertama, naratif. Naratif adalah uraian tertulis akan sistem dan prosedur serta pengendalian intern yang telah dijalankan oleh perusahaan. 2. Internal Control Questionnaire. ICQ adalah daftar pertanyaan pengendalian intern dan sistem serta prosedur yang telah dijalankan oleh perusahaan. 3. Flowchart. Flowchart adalah gambar alir akan sistem dan prosedur serta pengendalian intern yang telah dijalankan oleh perusahaan. Berikut adalah simbol-simbol bagan alir untuk dokumen dan tembusannya, berbagai dokumen, catatan, kegiatan manual, keterangan atau komentar, online komputer proses, penghubung pada halaman yang sama, awal arus dokumen, penghubung pada halaman berbeda, arsip sementara, arsip permanen,
pita magnetik. Dilanjutkan untuk simbol-simbol bagan alir untuk keputusan. Mulai atau berakhirnya sistem. Persimpangan garis akhir. Masuk ke sistem dari pemasok. Garis alir atau flow line. Keying atau typing atau verifying. Pertemuan garis alir. Keluar ke sistem lain. Pengawasan tambahan. Yang pertama, laporan. Laporan dibuat oleh masing-masing bagian sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. 2. Standar atau budget. Sebagai alat untuk mengukur realisasi dibandingkan dengan budget atau standarnya, maka dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. 3. Staf audit intern suatu bagian yang memeriksa prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Bertanggung jawab kepada controller. 8. Pengawasan akuntansi dan administratif. Menurut Zaki Baridwan, dalam arti luas, pengawasan intern meliputi pengawasan akuntansi dan pengawasan administratif. Pengawasan akuntansi terdiri dari struktur organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama berkaitan dengan dan berhubungan langsung dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayainya catatan keuangan dan konsekuensinya organisasi. Prosedur dan catatan-catatan itu disusun untuk memberikan jaminan yang cukup dalam arti A. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan pengesahan atau otorisasi manajemen yang umum maupun yang khusus. B. Transaksi-transaksi dicatat untuk 1. Memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang umumnya diterima atau kriteria-kriteria lain yang perlu untuk laporan-laporan tersebut. Dan 2. Menunjukkan pertanggungjawaban atas aktiva. C. Penggunaan aktiva hanya diperbolehkan bila sesuai dengan otorisasi manajemen. D. Tanggung jawab atas aktiva menurut catatan dibandingkan dengan aktiva yang ada setiap waktu tertentu dan diambil tindakan yang perlu bila ada perbedaan. Pengawasan akuntansi atau accounting control biasanya disebut preventive control. Pengawasan administratif terdiri dari struktur organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama berkaitan dengan efisiensi operasi dan kepatuhan pada kebijaksanaan manajemen dan biasanya mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan catatan keuangan. Pengawasan administrasi atau administrative control biasanya disebut feedback control. Yang kesembilan, pengawasan akuntansi dalam EDP. Dalam electronic data processing, pengawasan akuntansi dipisahkan menjadi 2, yaitu pengawasan umum atau general control dan pengawasan aplikasi atau application control. Berikut penjelasannya. Pengawasan umum. Pengawasan umum dipisahkan menjadi 5 elemen sebagai berikut. A. Struktur organisasi dan operasi. B. Prosedur-prosedur untuk membuat dokumentasi, review, tes, dan persetujuan atas sistem atau program dan perubahan-perubahannya. C. Pengawasan yang dibuat oleh pabrik dalam mesin, disebut hardware control. D. Pengawasan penggunaan mesin dan data files. C. Prosedur dan data pengawasan lain yang mempengaruhi kegiatan EDP. Pengawasan aplikasi. Pengawasan aplikasi berhubungan dengan tugas-tugas khusus yang dilakukan oleh EDP. Fungsi pengawasan aplikasi adalah untuk memberi jaminan yang cukup bahwa pencatatan, proses, dan pelaporan data sudah dilaksanakan dengan benar. Pengawasan aplikasi dikelompokkan menjadi A. Pengawasan masukan atau input control, B. Pengawasan proses atau processing control, C. Pengawasan keluaran atau output control. Bagian ketiga adalah formulir. Pengertian formulir. Sistem akuntansi pokok terdiri dari sekumpulan bukti transaksi atau formulir, atau dokumen, jurnal, buku besar, dan buku pembantu serta laporan.
Menurut Mulyadi, formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Definisi formulir tersebut dibuat pada waktu komputer belum digunakan secara luas dalam bisnis. Formulir dapat berupa kertas atau dapat berupa formulir elektronik. Formulir elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam ruang komputer, yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Penggunaan formulir elektronik sebagai media untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik memiliki berbagai manfaat, antara lain: 1. Tidak pernah kehabisan formulir. 2. Tidak pernah ketinggalan zaman. 3. Ketidakefisienan formulir dapat dihindari. 4. Tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. 5. Kecepatan pengisian formulir. 6. Penangkapan data dilakukan sekali. 7. Tidak ada data yang mengambang. 8. Kemudahan dalam pengelolaan formulir. Manfaat formulir. Menurut Mulyadi, formulir memegang peran penting dalam sistem informasi akuntansi. Formulir digunakan untuk 1. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. 2. Merekam data transaksi bisnis perusahaan. 3. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. 4. Untuk menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di dalam organisasi atau ke organisasi lain. Menurut sumbernya, formulir dapat digolongkan menjadi 1. Formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya surat permintaan pembelian, memo kredit, memo debit, kartu jam kerja, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. 2. Formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Contohnya faktur penjualan kredit, surat order pembelian, surat permintaan penawaran harga, bukti kas keluar, surat order penjualan. 3. Formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Contohnya faktur pembelian, surat order dari pembeli, pernyataan piutang yang diterima dari kreditur, rekening koran bank atau bank statement. Menurut tujuan penggunaannya, formulir dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau materials requisition, surat permintaan penawaran harga, memo kredit, dan memo debit. 2. Formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contohnya faktur penjualan, faktur pembelian, kartu jam kerja, surat muat atau bill of lading, pernyataan piutang atau account receivable statement. Prinsip dasar merancang formulir. Menurut Mulyadi, dalam mendesain formulir, prinsip dasar berikut perlu dipertimbangkan. Yang pertama, sedapat mungkin manfaatkan tembusan atau kopi formulir. 2. Hindari duplikasi dalam pengumpulan data. 3. Buatlah rancangan formulir sederhana mungkin dan seringkas mungkin. 4. Masukkanlah unsur internal check dalam merancang formulir. 5. Cantumkan nama dan alamat perusahaan pada formulir yang akan digunakan untuk komunikasi dengan pihak luar. 6. Cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi. 7. Beri nomor untuk identifikasi formulir. 8. Cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir. Jika formulir lebar, digunakan untuk memperkecil kemungkinan salah pengisian. 9. Cetaklah garis pada formulir jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan. 10. Cantumkan nomor urut tercetak. 11. Rancanglah formulir tertentu sedemikian rupa sehingga pengisi hanya membutuhkan tanda centang atau tanda X atau dengan menjawab ya atau tidak untuk menghemat waktu pengisiannya. Susunlah formulir ganda dengan menyisipkan karbon sekali pakai atau dengan menggunakan karbon beberapa kali atau cetaklah dengan kertas tanpa karbon.
13. Pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir dibagi menurut blok-blok daerah yang logis, yang berisi data yang saling terkait. Kapan suatu formulir diperlukan? Ada 4 keadaan yang mendasari perlunya penggunaan formulir. Yang pertama, jika suatu kejadian harus dicatat. 2. Jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Penggunaan formulir akan mengurangi waktu penulisan informasi tersebut. 3. Jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Penggunaan formulir memudahkan pengecekan yang cepat mengenai kelengkapan informasinya. 4. Jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Dalam merancang kembali formulir, perlu dilakukan survei untuk mengumpulkan data. Yang pertama, yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, misalnya mengenai isinya, jumlah lembar tembusannya, dan jenis kertas yang digunakan. Yang kedua, yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Ditinjau dari pengolahan data akuntansi, formulir atau dokumen dapat digolongkan menjadi 2 macam. Yang pertama, dokumen sumber atau source dokumen. Yang kedua, dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Yang ketiga, dokumen pendukung atau supporting dokumen. Yang keempat, dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Jurnal. Yang pertama, pengertian jurnal. Menurut Mulyadi, jurnal merupakan catatan akuntansi pertama atau Book of Original Entry yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Jurnal menduduki posisi di satu pihak sebagai petunjuk untuk menemukan penyediaan ringkasan informasi yang akan ditampung dalam rekening-rekening buku besar. Jika transaksi perusahaan masih sedikit jenisnya dan rendah frekuensinya, maka jurnal umum sudah memadai untuk mencatat secara permanen transaksi perusahaan yang terjadi. Jika jenis transaksi semakin banyak dan frekuensi terjadinya semakin tinggi, maka jurnal umum perlu dipecah ke dalam jurnal khusus. Alasan pemecahan jurnal umum ini adalah: 1. Untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama, yang frekuensi terjadinya tinggi. 2. Untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar, dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. 3. Untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. 4. Untuk menciptakan pengendalian intern. Prinsip dasar perancangan jurnal. Yang pertama, harus tersedia jurnal dalam jumlah yang memadai, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan karyawan dalam mencatat dengan segera transaksi keuangan yang terjadi. Yang kedua, jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu, seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, dan lain-lain. 3. Untuk mengurangi pekerjaan pembukuan yang terinci, harus digunakan kolom-kolom khusus dalam jurnal, sehingga memungkinkan rekening yang bersangkutan dalam buku besar. 4. Nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar, yang akan menerima jumlah yang akan dibukukan dari jurnal. 5. Kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. 6. Sedapat mungkin jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim. Yang ketujuh, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga kebenaran informasi dapat ditentukan. Yang ketiga, jenis jurnal. Jenis jurnal yang biasanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar, yaitu yang pertama, jurnal penjualan.
Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan. Digunakan untuk mencatat transaksi retur penjualan. 3. Jurnal pembelian. Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian kredit. 4. Jurnal retur pembelian. Digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian. 5. Jurnal penerimaan uang. Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang. Jurnal pengeluaran uang. Digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang. 7. Jurnal umum. Mencatat transaksi selain yang dicatat di dalam 6 jurnal di atas. Di bawah ini tertera contoh jurnal penjualan. Berikut adalah contoh kolom dari jurnal retur dan contoh kolom jurnal pembelian. Selanjutnya adalah diberikan contoh kolom jurnal retur penjualan dan contoh kolom jurnal penerimaan uang. Selanjutnya contoh kolom jurnal pengeluaran uang dan jurnal umum. Pencatatan ke dalam jurnal dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut ini. Yang pertama dengan pena, yang kedua dengan mesin pembukuan, yang ketiga dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal, dan dengan komputer.